Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya aku, Ningsih Kangoshi. Nah, pas banget kali ini aku mau buat minuman masa ke masa tetap viral, es teler sultan kuah kental. Dan di sini saya akan bahas tuntas cara buat kuahnya juga, karena ada beberapa pertanyaan di video saya sebelumnya. Dan pertanyaannya udah buat, tapi hasilnya nggak putih pekat, warnanya kuning, padahal udah di mixer lama. Nah, di sini nanti aku akan bahas secara tuntas ya, teman-teman. Nah, langsung aja tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar nggak gagal paham nantinya. Tapi sebelumnya boleh dong di like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, pertama kita akan buat jeli alpukatnya. Siapkan pen atau panci, masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1 saset Nutrijel alpukat kemasan 15 gram. Aduk terlebih dahulu, lalu tuang air sebanyak 700 ml air sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini masih agak bergerindil, tapi nggak apa-apa, ini kita masak aja dan nanti akan larut sendirinya. Agar warnanya lebih cantik, di sini aku tambahkan seikhlasnya pasta alpukat. Aduk kembali hingga tercampur rata. Lanjut kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga benar-benar mendidih. Nah, jika udah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lalu aduk sebentar hingga uap panas berkurang. Kemudian kita tuang ke dalam wadah seperti ini dan biarkan hingga set ya. Lanjut kita buat jeli kelapanya. Siapkan kembali panci atau pan, masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1 saset Nutrijel kelapa kemasan 15 gram. Aduk terlebih dahulu, kemudian tuang air sebanyak 700 ml air sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Aduk kembali hingga tercampur rata. Lanjut kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini hingga benar-benar mendidih. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api kompornya, aduk kembali hingga uap panas berkurang. Kemudian kita tuang ke dalam wadah seperti ini ya, dan biarkan hingga set. Lanjut kita buat Nutrijel cincaunya. Siapkan kembali panci atau pan, masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1 saset Nutrijel cincau kemasan 15 gram. Aduk terlebih dahulu, kemudian tuang air sebanyak 700 ml air sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga benar-benar mendidih. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api kompornya, aduk kembali hingga uap panas berkurang. Kemudian tuang ke dalam wadah dan biarkan hingga ngeset ya. Oke, jelinya udah set semua. Untuk jeli cincaunya aku potong dadu seperti ini aja. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Seperti ini, potong-potong dadu. Jeli melon juga sama, aku potong dadu seperti ini. Ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga ya teman-teman. Untuk jeli kelapanya aku kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini, jadi biar nanti hasilnya itu menyerupai kelapa muda gitu ya. Nah, kemudian ini kita sisihkan dulu semuanya perjeliannya. Lanjut kita ke buahnya. Untuk buah nangka aku potong-potong gini aja, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut buah alpukatnya, ini aku gunakan alpukat mentega kurang lebih 1 kg. Belah buah alpukat, pisahkan biji dan kulitnya, kemudian potong-potong seperti ini atau sesuai selera. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Lanjut yang ditunggu-tunggu, kita buat kuah kentalnya. Ini aku ada bahan-bahannya, aku gunakan creamer Avi 500 gram, boleh gunakan Japalen atau merek lain ya, bebas. 500 gram gula pasir, aku gunakan butiran kecil-kecil ya teman-teman, seperti ini. Lanjut 1 kaleng SKM, ini 365 gram, boleh merek lain. Evaporasi 405 gram.
Nah, keempat bahan ini yang kita gunakan untuk membuat kuah kental es telernya ya. Lanjut siapkan wadah besar, masukkan 500 gram gula pasir, ini kita masukkan. 500 gram creamer bubuk. Untuk penggunaan creamernya ini boleh gunakan Japalen atau merek lainnya teman-teman. Ini aku gunakan AVI. 1 kaleng susu evaporasi 405 gram. Kemudian kita masukkan susu kental manis 365 gram. Nah, dalam memilih bahan, usahakan yang pertama itu gula pasir ya teman-teman. Gunakan gula pasir yang putih seperti yang aku gunakan ini atau yang kristal gitu teman-teman. Karena jika menggunakan gula pasir yang agak kecoklatan nanti akan mempengaruhi dari warnanya juga ya. Lanjut ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja dulu agar bubuknya ini enggak terlalu banyak berterbangan. Nah, setelah tercampur rata, kita naikkan kecepatannya ke kecepatan nomor 4 ya atau nomor 5. Ini kita mixer hingga benar-benar gulanya larut ya. Jadi untuk tips keduanya, ini kita harus mixer hingga benar-benar gulanya larut ya. Jadi ketika kita mixer gulanya larut akan menghasilkan adonan yang mengembang dan putih. Tapi putihnya ini bukan putih banget ya teman-teman, ini putih tulang. Nah, teman-teman bisa lihat udah mau mengembang, tapi gula pasirnya ini masih ada. Jadi ini aku mixer aja hingga benar-benar gula pasirnya ini larut. Nah, ini udah cukup, udah mengembang putih. Matikan mixernya. Ini teksturnya kental tapi tidak kental banget. Nah, biar hasilnya lebih kental lagi, setelah kita pakai ini jangan langsung kita gunakan. Ini bisa kita simpan dulu ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam. Semakin lama kita simpan ke dalam kulkas maka akan semakin mengental. Nah, jika teman-teman pengennya mau cepat, bisa simpan ke dalam freezer 1 jam aja, jangan lewat dari itu ya, karena nanti hasilnya akan jadi es batu. Jadi tips yang ketiga ini setelah teman-teman membuat kuahnya jangan langsung digunakan ya, masukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam. Semakin lama teman-teman simpan ke dalam kulkas maka akan semakin mengental. Atau teman-teman boleh juga simpan ke dalam freezer 1 jam aja, jangan lebih karena nanti jadi es batu ya. Nah, setelah 1 jam saya simpan ke dalam freezer, kuahnya ini udah mengental banget ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat kental banget. Ini cuma aku simpan aja ke dalam freezer 1 jam. Nah, teksturnya seperti ini, kental banget. Ini teman-teman bisa aduk-aduk aja jadi biar nanti hasilnya itu lebih halus ya. Ini untuk bahan-bahannya udah selesai semuanya, kita persiapkan. Lanjut kita ke pengemasan. Di sini saya gunakan cup ember ukuran 300 ml. Untuk link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi. Oke, cupnya udah kita tata. Kita masukkan 1 centong sayur cincau, jeli alpukat 1 centong sayur juga, sagu mutiara 1 sendok teh, jeli kelapa secukupnya, dan biji selasi secukupnya ya atau 1 sendok teh. Untuk buah nangkanya 1 sendok makan aja, alpukat 1 sendok makan juga. Untuk cara tatanya tidak mesti seperti di video ya, pokoknya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Selanjutnya tambahkan es batu, ini hampir penuh ya teman-teman. Nah, yang ditunggu-tunggu kita tuang 1 centong sayur kuah kental es teler sultannya atau sesuai selera ya teman-teman. Nah, jika ada yang suka manis boleh dikasihkan 1/2 centong sayur atau teman-teman bisa gunakan air gula, disesuaikan aja. Ini teman-teman bisa lihat kuahnya kental banget. Dan untuk toppingnya ini aku beri potongan alpukat, nangka, biji selasi dan sagu mutiara. Masya Allah, cantik banget hasilnya. Ini benar-benar sangat menggiurkan teman-teman. Nah, jika udah dikemas seperti ini pastinya banyak menarik pembeli. Nah, untuk membuat daya tarik pembeli kita beri stiker seperti ini. Dan untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan harga bahan di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau saya di sini biasanya aku jual 15 atau 18 ribuan tergantung dari isinya dan harga bahannya ya teman-teman. Jika di daerah Jawa mungkin lebih murah lagi ya harga-harga bahannya. Nah, ini kita akan coba. Wow, kental banget kuahnya, ini creamy banget, nggak bikin enak.
isiannya juga melimpah ruah. Nah, ini kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, benar-benar creamy banget, enak, manisnya pas, nggak bikin enak sama sekali. Perpaduan dari jelly, buah nangka, alpukat benar-benar enak banget. Selamat mencoba ya. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.